Selamat jumpa kembali anak-anak. Mari kita lanjutkan lagi tentang materi korespondensi satu-satu, yaitu kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Ya, sini ada tabel banyaknya anggota himpunan A, kita tulis NA, banyaknya anggota himpunan B, kita tulis NB. Ini adalah korespondensi satu-satu dari A ke B. Kita buatkan dalam diagram panah, dan di sini adalah banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Baik, kita tulis dulu di sini, misalkan banyaknya anggota himpunan A-nya 1, banyaknya anggota himpunan B-nya 1, ya, syaratnya dari korespondensi satu-satu itu harus sama banyak anggotanya. Kita buatkan korespondensi yang bisa kita buatkan ada berapa kalau anggotanya 1. Berarti dari A, himpunan A anggotanya 1, kita buat anggotanya 1, himpunan B juga 1 di sini. Maka kita pasangkan. Jadi hanya bisa 1 korespondensi yang akan kita buat banyaknya, ya. Jadi di sini kita tulis 1. Kemudian kalau banyaknya anggota himpunan A dengan B-nya 2, berarti di sini kita tulis banyaknya anggota A 2, B juga 2. Jadi kita buatkan korespondensi satu-satu dari A ke B itu kemana? Sini bisa, ini korespondensi satu-satu. Terus kemana lagi supaya dari A ke B merupakan korespondensi satu-satu? Jadi kita ke sini 1, ya, ini. Jadi ada berapa? Ada 2. Banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B itu ada 2. Kemudian kalau banyaknya anggota himpunan A dengan himpunan B-nya 3, jadi sini kita buat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi anggota A 3, anggota B 3. Berarti kita buatkan korespondensi satu-satunya seperti ini 1, ya. Terus dari sini bisa juga sini. Terus dari yang kedua ke 3, dari yang ketiga ke 2. Ini korespondensi satu-satu. Terus masih bisa dibuat lagi? Masih bisa. Coba kita buat lagi. Sekarang dari 1 ke 2 sini. Maka yang 2-nya ke 1, yang 3-nya ke 3. Kemudian ini juga dari 1-nya yang kedua. Kemudian dari 2 ke sini ke 3. Yang 3-nya ke 1. Masih bisa dibuat lagi korespondensi satu-satunya? Masih bisa, ya. Sekarang dari yang ke 1 langsung ke 3. Ini 2 ke 1, 3 ke 2. Kemudian 1 ke 3, kemudian 2 ke 2. Belum, ya, 2 ke 2 dan 3 ke 1. Masih bisa dibuat lagi? Sudah tidak bisa, ya. Jadi banyaknya ada berapa? Kalau banyaknya anggota himpunan A dengan himpunan B 3, maka korespondensi yang bisa dibuatnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian tulis di sini ada 6, ya. Nah, ini kalian pola ini bagaimana ini? Kalau banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B-nya 1, maka banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B ada 1. Banyaknya anggota himpunan A dengan himpunan B-nya 2, maka banyaknya korespondensinya ada 2. Kalau 3, banyaknya anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, maka banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B ada 6. Bagaimana aturannya ini? Bisa ini 1, 2, 6. Misalkan di sini kita tulis ini adalah
2 dikali 1. Terus ini 2 itu dari nih 2-nya dulu. Nah ini 3, berarti 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 6 kali 1 6. 2 dikali 1 2. Jadi yang ini 1 ya. Nah, pola seperti ini namanya adalah faktorial. Jadi kalau ini disebut dengan faktorial. Jadi kalau anggotanya 2, maka 2 faktorial. Kalau anggotanya 3, berarti ini sama saja 3 kali 2 kali ini sama saja dengan 3 faktorial. Namanya 3 faktorial. Nah, sekarang kalau misalkan jadi ini 6 itu dari 3 kali 2 kali 1 atau sama saja dengan 3 faktorial, ini tanda serunya. Sekarang kalau anggotanya 4, anggota himpunan A 4, anggota himpunan B 4, berapa banyaknya korespondensi satu-satu? Kita tulis di sini ya. 4 faktorial. 4 faktorial itu sama saja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama saja dengan berapa hasilnya? 4 kali 3 12 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Jadi kalau dibuatkan diagram panahnya ya, di sini itu sebanyak 24 diagram panah ya. Terus kalau misalkan banyaknya anggotanya himpunan A dengan himpunan B5, maka banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B berapa? Yaitu kita tulis 5 faktorial. 5 faktorial itu sama saja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2. Jadi 120 banyaknya. Jadi kalau kalian membuat diagram panah seperti ini 120 terlalu panjang, makanya harus ada aturannya, yaitu aturannya seperti ini. Jadi istilahnya rumus gitu ya. Aturannya yaitu dengan faktorial. Sudah jelas? Paham? Kalau belum paham, kita ambil contoh. Contoh soal. Himpunan P, misalkan bilangan prima kurang dari 15, himpunan Q adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 14. X anggota bilangan genap. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Ya, kita jawab dulu di sini. Kita menjawab dulu. Himpunan P kita tulis dulu anggota-anggotanya satu persatu, yaitu bilangan prima kurang dari 15 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berapa banyaknya anggota himpunan P ini? Ya, banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 banyaknya anggota NP sama dengan 6 ditulisnya ya. Kemudian himpunan Q yaitu X lebih dari 3 dan X kurang dari atau sama dengan 14. X anggota bilangan genap, yaitu anggotanya 4, 6, 8, 10, 12, 14. Himpunan Q berapa banyaknya anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Banyaknya anggota himpunan Q ada 6. Maka kalian mencari korespondensi satu-satu dengan faktorial. Jadi ada 6. Banyaknya anggota 6, maka 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? Yaitu 720.
Jadi, banyaknya korespondensi 1-1 dari P ke Q adalah 720. Sudah paham? Ya, kalau belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini. Selamat belajar, salam sehat.